senang banget kamu gabung lagi di Deep Dive kita hari ini. Kali ini materinya agak beda nih ya, sebuah renungan pagi singkat. Fokus kita kali ini soal kepercayaan. Iya, kepercayaan. Lebih tepatnya kita mau lihat gimana sumber ini bandingin kepercayaan kita ke sesama manusia sama kepercayaan ke Tuhan, gitu ya? Betul. Itu perbandingan intinya. Oke, jadi misi kita hari ini kita mau gali nih wawasan utama dari renungan ini soal kesaksian mana sih yang paling kita andelin sebetulnya dalam hidup. Siap ya? Mari kita mulai bongkar. Nah, sumber ini kan mulainya dari observasi yang kayaknya kita semua alami ya. Tiap hari itu kita secara otomatis lah nyender ke kesaksian manusia. Bener banget. Entah itu review produk online sebelum beli, atau denger berita, atau janji temen aja gitu. Iya. Sering banget gak kepikiran lagi kan? Udah otomatis aja. Itu dia. Nah, tapi yang menarik di sini, menurut saya, gimana renungan ini nggak cuma nyatet fakta itu, tapi secara sadar mengkontraskannya. Gitu. Oh, dikontraskan. Ya. Gimana tuh maksudnya? Jadi dia langsung narik garis banding gitu loh, antara kepercayaan sehari-hari yang otomatis tadi, dengan apa yang dianggapnya sebagai level kepercayaan yang lebih fundamental, lebih kokoh. Oke. Paham. Dan landasannya itu ditaruh di ayat kunci dari 1 Yohanes 5 ayat 9a. Ayatnya ya. Iya, bunyinya kan, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Lebih kuat. Nah, kata kunci di situ paling nggak menurut penekanan sumber ini ya, adalah lebih kuat itu. Ini bukan cuma perbandingan biasa aja, tapi kayak klaim soal perbedaan mendasar dalam keandalan gitu. Otoritasnya beda. Oke, menarik. Jadi ada hierarki kekuatan kesaksian gitu ya. Bisa dibilang begitu? Nah, dari kontras ini, sumber ini terus bangun argumen utamanya kan? Iya, betul. Gini kan kira-kira alurnya, kalau kita bisa, dan emang sering banget percaya sama omongan manusia, padahal kita tahu manusia itu ya bisa salah, bisa lupa. Bisa bohong malah kadang. Nah, itu dia, bisa nggak jujur. Logikanya harusnya kan lebih gampang dong kita percaya sama kesaksian Tuhan. Iya. Tuhan yang dalam konteks renungan ini ya, digambarin sebagai sosok yang absolut benernya, gak pernah bohong. Persis, alur logikanya gitu. Dan ini menurut sumbernya lagi nih ya, punya implikasi langsung ke pengalaman iman kita. Oh iya, gimana tuh kaitannya? Jadi konsep soal jaminan atau kepastian spiritual itu dikaitkan sama sebuah keputusan sadar. Jadi nggak otomatis. Keputusan sadar buat apa? Buat milih. Sumber ini bilang fondasi kepastian itu baru kebangun pas kita secara aktif milih buat menempatkan kesaksian Tuhan di atas semua suara lain, termasuk loh keraguan kita sendiri atau omongan orang lain. Wah, jadi bukan cuma nerima pasif aja ya, tapi benar-benar milih prioritas gitu. Betul. Penempatan prioritas yang aktif, itu istilah yang pas. Menarik nih, gimana sumbernya nggak cuma ngasih argumen, tapi langsung nanya ke kamu ya? Iya, ada tantangan personalnya. Ada pertanyaan reflektif gitu kan langsung buat kamu, suara siapa sih yang paling sering aku percaya dalam hidupku sehari-hari? Kayak disuruh berhenti bentar gitu ya, terus jujur sama diri sendiri. Bener. Suara mana nih yang sebenarnya paling ngebentuk keputusan kita, perspektif kita hari ke hari? Dan nggak berhenti di situ. Selain refleksi diri, ada saran praktisnya juga. Oh ya, apa tuh? Disaranin buat doa pribadi. Doa. Iya, cukup spesifik. Minta Tuhan supaya kita diajar buat lebih percaya kesaksiannya daripada suara keraguan kita. Ini kayak ngasih lihat pandangan bahwa memperkuat kepercayaan ini tuh mungkin bukan cuma soal kemauan keras saja. Tapi juga sesuatu yang perlu dipelajari atau bahkan diterima sebagai anugerah lah. Itu. Menurut pandangan sumber ini ya. Jadi ada prosesnya ya? Iya, ini kan jadi nimbulin pertanyaan penting ya. Gimana kita secara aktif ngelola ekosistem kepercayaan kita? Mana yang kita kasih makan, mana yang kita biarin? Oke, jadi kalau kita rangkum nih, inti dari Deep Dive kita ke renungan ini apa dong? Intinya sih kayaknya ini ajakan buat kita evaluasi ulang ya, soal hierarki kepercayaan kita. Tepat sekali, ajakan buat evaluasi. Sumber ini nantang kita buat mikir, udah pas belum nih bobot yang kita kasih buat kesaksian Tuhan? Ya. Nyandar ke kesaksian manusia yang ya meskipun gampang diakses. Tapi diakui juga sama sumber ini, terbatas dan bisa salah. Benar. Jadi perspektif penutupnya itu benar-benar nekenin ide soal elevasi kesaksian Tuhan. Ngangkat kesaksian Tuhan lebih tinggi. Elevasi ya?
Idenya yaitu, secara sadar kita akui keterbatasan manusia, terus milih buat naruh kesaksian Tuhan sebagai standar yang lebih tinggi, lebih bisa diandalin. Bahkan di akhir, sumber ini ngasih doa berkat yang relevan buat kamu. Oh ya? Apa doanya? Bunyinya, kiranya imanmu hari ini lebih kuat daripada keraguan apapun. Wah, bagus ya. Semacam harapan atau tujuan gitulah yang disodorin sama renungan ini. Oke. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini, ada satu pemikiran nih buat kamu bawa pulang, buat kamu renungin lebih lanjut, yang keinspirasi dari materi tadi. Apa tuh? Ini, di tengah semua info, opini, suara-suara yang rebutan perhatian kamu tiap hari, gimana caranya kamu, atau bisa nggak sih kamu mulai ngenalin dan bedain? Bedain apa nih? Bedain mana yang rasanya kayak kesaksian Tuhan dalam pengalaman hidupmu sendiri. Sesuai kerangka yang tadi kita bahas ya. Pertanyaan yang dalam tuh. Iya kan? Cukup dalam buat direnungin. Oke deh, sampai jumpa di deep dive berikutnya ya.